Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki asdiqai? Perkenalkan nama Ana Koryati Berliantasari dengan NIM 2314010146. Nah, di sini Kori sendiri akan membawakan sebuah cerita dari seorang istri Nabi pasti tahu, yaitu Aisyah radhiyallahu anhu. Nah, di mana di sini saya akan memberikan suatu perihal tentang di mana perkataan Aisyah, yaitu qaulu Aisyati fi anwa'in nikahi fil jahiliyah. Nah, di sini di mana dalam artinya yaitu tentang ucapan Aisyah tentang macam-macam pernikahan pada masa jahiliyah. Ayo kita mulai, let's go. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu Aisyati fi anwa'in nikahi fil jahiliyah. Qalat Aisyah, innan nikaha fil jahiliyah kana ala arba'ati annuhai fa nikahu minha nikahun nisal yawma yakhtambur rajulu ila rajuli waliyatu awibnatahu fayusdiquha thumma yankihuha wa nikahu akhara narrajulu yaqulu li imra'atihi idza tahu ratu min tamfiha arsili ila fulani fastabdi'i minhu wa ya'taziluha laha zawjuha wa la yamussuha abada hatta yatabayyana hamluha min zalikar rajuli allazi tastabdi'u minhu fa idza bayyana hamluha asabaha zawjuha idza ahabba wa innama yaf'alu dhalika raghubatan fin najabatil waladi fakana hazan nikahi nikahal istibsa'i. Qala al-Hafiz Ibnu Hajri li'annahum kanu yatlubuna zalika min akabirihim wa ru'asaihim fi syaja'ati awil karami au ghairi dhalik. Wa nikaha akharaya yajtamihur rahta majunal asharat fayadkhulu 'alal mar'ati kullahuma yusibuha fa idza hamalat wa wada'at wa marra layalin ba'da an tadaha hammalaha arasalat ilayhim falam yastati'u rajulun minhum an yamtani'a hatta yajtami'u عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد وكدت فهو ابنك يفولن تسمي من أجبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنب به الرجال ونكاح آخر يجمعه الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا أتسنع من جاءها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رأيت تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جعوا لها ودعوا لهم القافي ثم الحق لوالدها بالذي يرون لتطه به ودعينه
لا يمتنع من ذلك فالما بعث محمد بالحق هذا نكاح الجاهلية كل إلا نكاح الناس اليوم رواه البخاري قواله فيصمدها أي يعين صداقها قوله القافة جمع قائف وهو الذي يعرف شبه الولده بالوالد بالآثار الخفية قوله فعلت به استحلقته به wallahu a'lam bishawab. Nah, di sini di mana dalam tentang judul qaulu Aisyah itu ini fi anwari nikahi fil jahiliyah. Nah, di sini menceritakan bahwa tentang artinya yaitu ucapan Aisyah tentang macam-macam pernikahan pada masa jahiliyah. Nah, di mana Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, sungguhnya bentuk pernikahan pada masa tersebut itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu pernikahan seperti yang dilakukan manusia sekarang ini, yaitu seorang laki-laki melamar seorang perempuan kepada walinya dan memberikan mahar, kemudian menikahinya. Yang kedua yaitu pernikahan istibda, yaitu seorang suami berkata kepada istrinya setelah ia suci dari haid, pergilah engkau kepada si fulan dan mintalah ia menghamilimu. Nah, suaminya menjauhi istrinya dan tidak menggaulinya sampai jelas kehamilannya dari laki-laki tersebut. Jika sudah jelas hamil, nah barulah suami menggaulinya bila ia mau hal itu dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang dianggap mulia. Yang ketiga yaitu artinya pernikahan kelompok. Nah, di mana beberapa laki-laki kurang dari 10 orang bergiliran mendatangi seorang perempuan jika perempuan itu hamil dan melahirkan, maka setelah melahirkan ia memanggil mereka semua. Tidak seorang pun dari mereka boleh menolak. Lalu perempuan itu berkata, kalian telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan. Anak ini adalah anakmu, wahai fulan. Nah, maka anak ini dinisbatkan kepada laki-laki yang ia tunjuk dan laki-laki yang tidak boleh menolak. Yang keempat itu pernikahan pelacuran, yaitu seorang perempuan memasang bendera di depan rumahnya sebagai tanda bahwa ia menerima siapa saja. Jika ia hamil dan melahirkan, maka dikumpulkan para laki itu, lalu dipanggil seorang ahli nasab untuk menetapkan nasab anak tersebut kepada siapa yang dikehendaki. Nah, dalam hadis Nabi, Aisyah berkata, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, beliau menghapus semua bentuk pernikahan jahiliyah kecuali pernikahan yang dikenal oleh manusia sekarang, yaitu pernikahan Islam. Nah, dan bentuk pernikahan dari lalu suaminya dari Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, karena mereka dahulu meminta hal tersebut kepada orang-orang besar dan para pemimpin mereka yang dikenal karena keberanian, kemuliaan atau sifat-sifat unggul lainnya. Dan ada bentuk pernikahan yang lain sekelompok laki-laki, dan bentuk pernikahan, dan kemudian mereka menisbatkan anak perempuan itu kepada laki-laki. Nah, itu tadi pernikahan pelacuran kan. Nah, maka ketika Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa kebenaran, beliau menghancurkan seluruh bentuk pernikahan jahiliyah kecuali pernikahan seperti yang dilakukan manusia sekarang ini. Hadis yang diriwayatkan oleh riwayat Bukhari wa Muslim. Nah, di sini dapat kita ambil dari kisah dari perkataan Aisyah radhiyallahu anhu tadi, di mana beliau bagaimana bentuk-bentuk pernikahan pada masa Arab tersebut, jahiliyah sebelum masuk Islam. Nah, beliau memberitahukan bagaimana ketidakbaiknya zaman jahiliyah dalam mengutus tentang hukum pernikahan ini. Nah, di mana tujuannya untuk menunjukkan betapa rusaknya sistem saat pernikahan saat itu, lalu bagaimana Islam
membenarkan dan memperbaikinya. Nah, adapun inti dari 4 macam hubungan laki-laki dan perempuan pada masa itu, nah di mana pernikahan biasa ini mirip dengan pernikahan Islam, di mana ada wali, ada lamaran ataupun mahar dalam bentuk yang ini masih dianggap wajar dalam kemudian dipertahankan oleh Islam. Nah, yang kedua yaitu pernikahan untuk mendapatkan keturunan tertentu atau istibda. Nah, di mana di sini seorang suami yang memang sengaja menyuruh istrinya berhubungan dengan laki-laki lain yang dianggap kuat atau terpandang dengan tujuan yang jelas, yaitu anak-anaknya yang nanti berkualitas. Nah, selama itu suaminya tersendiri tidak menyentuh ataupun sampai jelas hamil ini menunjukkan bahwa nasab dan kehormatan perempuan itu tidak dijaga. Yang ketiga yaitu pernikahan ramai-ramai, dan di mana pernikahan campuran ini beberapa laki-laki bergiliran mendatangi satu perempuan jika perempuan itu hamil. Nah, dalam melahirkan dia bebas menunjuk siapa-siapa yang dianggap sebagai ayah anak tersebut. Laki-laki yang ditunjuk tidak boleh menolak meskipun tentu benar ia membuat nasab anak menjadi tidak jelas. Nah, ini biasanya kalau zaman sekarang itu kayak hamil di luar nikah gitu. Nah, tapi diperbolehkan kalau zaman jahiliyah. Nah, sedangkan di zaman sekarang, nah itu tidak dibolehkan lagi, malah haram gitu. Nah kan, soalnya nasabnya ke siapa-siapa gitu, bukan ke satu orang gitu. Tadi nasabnya tidak tentu anaknya di mana gitu, jadi tidak boleh. Nah, ini pernikahan pelacuran. Nah, di mana perempuan ini memasang tanda di rumahnya bahwa ia menerima siapa saja. Jika hamil, seorang ahli nasab dipanggil untuk menebak siapa ayah anak itu. Nah, ini adalah kerusakan moral yang paling parah. Nah, dia di mana kalau zaman sekarang tuh contohnya kayak klub-klub malam gitu kan. Jadi ya kayak pergaulan bebas mereka tuh, sehingga perempuan tuh ya semuanya menerima gitu kan. Jadinya kalau zaman dulu tuh kan masih ada pertanggungjawaban mungkin gitu. Nah, tapi moralnya ya gitu, tidak jelas gitu. Nah, di mana di akhir penjelasan Aisyah ini ada menegaskan di bawahnya, ketika Islam datang melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, semua bentuk pernikahan yang tersebut, yang tiga, ya itu tuh dihapus. Hanya pernikahan yang sah dan jelas saja yang bermartabat yang dibenarkan gitu. Nah, kesimpulannya tuh hadis ini ingin menunjukkan bahwa Islam menjaga kehormatan perempuan dan kejelasan nasab, nah dan tanggung jawab dalam keluarga, serta menghapus tradisi lama yang merendahkan manusia. Nah, di sini pelajaran yang dapat kita ambil dari tentang Aisyah yang menceritakan tentang masa pernikahan atau masa pernikahan di zaman jahiliyah ini. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu kenapa Islam sangat menekankan nasab dan pernikahan yang sah, dikarenakan efek dari keturunan itu berefek dari nasab gitu. Nah, jadi jikalau nasabnya tidak baik, ya dipastikan keturunan takutnya di keturunan yang selanjutnya nanti akan menjadi seperti nasab di awal. Nah, maka dari itu untuk zaman sekarang sebaiknya jikalau menikah ataupun ingin berumah tangga itu sebaiknya dilakukan dengan cara-cara yang kayak menurut Islam gitu kan, kayak ya menjalankan ta'aruf, menjalankan pertunangan, baru ke ini mahar, baru ke ijab qabul gitu. Pokoknya step by step yang dilakukan untuk menjalankan sebelum pernikahan tuh harus sesuai dengan Islam, supaya nanti hasil atau nasab yang kita dapat ataupun keturunan yang kita dapat itu menjadi kayak soleh-soleha gitu, dengan baik gitu kan, sesuai Islam gitu, kayak agama. Nah, kembali lagi untuk zaman sekarang, khususnya untuk wanita, ini kan lebih banyak menjelaskan tentang wanita ya, dimana pernikahan ini sepertinya lebih mengacu ke perempuan gitu. Nah kan, apalagi yang dikatakan oleh Aisyah ini rata-rata mengacu kepada perempuan gitu kan, bagaimana perempuan memanage pernikahan ini gitu. Jadinya kita sebagai perempuan sendiri diharuskan kayak memilah ataupun memilih bagaimana kriteria sebelum menikah. Sebenarnya tidak terlalu memilih, tapi kalau bisa dilihat dari agama, terutama agama itu
itu agama itu satu gitu kan. Udah itu yang kedua nasab gitu. Jadi memang harus dilihat dari itunya dulu gitu. Soalnya kalau tidak agama ya semuanya nol gitu. Ludes hapus gitu kan. Semua tergantung agama gitu kan. Mungkin untuk wanita-wanita zaman sekarang itu tuh lebih, kalau kita terlalu mengikuti zaman ya akibatnya akan fatal gitu kan. Apalagi zaman sekarang tuh semuanya teknologi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan moral atau itu tuh sosial, itu sesuai kita sendiri sih yang mencari negatif ataupun positif yang mau kita ambil gitu kan. Kalau bisa negatifnya dibuang, positifnya diambil gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang qalu Aisyah tu fi anwa in nikahi fil jahiliyah, yaitu dimana tentang ucapan Aisyah tentang macam-macam pernikahan pada masa jahiliyah. Nah, mungkin bisa jadi pelajaran dalam tema ini, dikarenakan ini memang sepertinya mengacu kepada perempuan bukan. Dan jadilah seperti perempuan seperti Aisyah, Khadijah, Fatimah ataupun lain sebagainya dalam masalahnya perempuan itu kiprah tertinggi gitu kan. Kalau dalam hal pernikahan semua itu tergantung perempuan gimana memilihnya gitu. Nah kan udah itu juga kayak gimana ya, kalau perempuannya sebenarnya kalau jadi perempuan gitu kan usahakan jadi lebih baik gitu kan. Walaupun kita tidak baik, tapi kalau berusaha jadi lebih baik, insya Allah apa yang kita dapat ataupun jodoh ataupun pernikahan itu nanti insya Allah baik gitu. Oke, cukup sekian. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.